Baik Mas, yang terakhir, bagian terakhir untuk data kelompok, ya, yaitu kuartil, ya, kuartil, ya, atau batasan, ya, data dibagi menjadi 4 kelompok sama panjangnya kuartil. Kalau di data tunggal, urutkan, habis itu tinggal dibagi-bagi, ya, Q2 dulu, kemudian Q1, baru Q3. Kalau pada data kelompok, maka kita gunakan rumus kuartil adalah tepi bawah kelas kuartil, ya, TPQ ini berarti apa? Tepi bawah kelas kuartil, kemudian ditambah, ya, I per 4N, ya, I per 4N. Artinya apa? I per 4N ini artinya, ya, ini di penjelasan saya. Ya, jadi QI, ya, QI-nya ini adalah sama dengan, ya, kuartil ke I tepi bawah kelas kuartil ditambah I per 4N. Jadi kalau ini I ya I, kalau ini misalnya 2 ya ini 2. Kalau ini 1 ya 1. Kalau misalnya tanyakan kuartil atas berarti kan sama aja dengan Q3. Kalau ini Q3 ya ini 3. Ya, 3 per 4N dikurangi apa? Frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas ke kuartil ke I dibagi dengan apa? Frekuensi pada kelas kuartilnya itu dikali dengan apa? Dikali dengan T, panjang kelasnya. Ya. Baik, sebagai contohnya ini, ya. Tentukan kuartil bawah berarti Q1 dan kuartil atas Q3 data berikut, ya, data pada contoh ini, ya. Datanya kalau ini beda ya dengan di contoh di awal, di yang awal tadi 3 dan seterusnya, ini sudah kita ganti beda, tapi kelasnya masih sama 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya sama. Ya, sama menentukan kuartil, langkah menentukan kuartil sama dengan langkah menentukan median. Berarti apa? Tentukan dulu, tambahkan dulu satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Ya, sekarang di sini berapa frekuensi kumulatifnya? Kelas pertama berarti 5. Ya, kelas kedua 5 tambah 9. Kelas ketiga, ya, 11 tambah 9 tambah 5 atau 11 tambah 14, 25. Kelas yang keempat 25 tambah 14. Kelas yang ke-5 13 ditambah dengan 39. Dan yang terakhir kelas yang terakhir yang ke-6 yaitu 8 tambah 52 atau 8 tambah 13 tambah 14 tambah 11 tambah 9 tambah 5. Saya ketemu berapa? 60. Ya, itu adalah frekuensi kumulatif masing-masing kelas. Ya, ini sebenarnya sama aja dengan data kalau dikatakan dengan kata lain ya data 1 sampai 5, ini 6 sampai 14, 15 sampai 25, ya. 26 sampai 39, 40 sampai 42, 52 sampai 53 sampai 60. Nah, setelah ketemu ini semuanya tinggal Q1. Berarti langkah yang digunakan pertama kali ini. Tadi kan I per 4. Kalau Q1 berarti 1 per 4. 1 per 4 dikalikan dengan 60. Ya, jadi mulainya dari sini kerjanya. Sama dengan kalau pada median tadi kan setengah N. Ini kalau ini tinggal I per 4-nya. Jadi seperempat kali N. N ini 60. Seperempat kali 60. Berapa seperempat kali 60 ini? 15. Ya, seperempat dikalikan 60, 15. Di mana 15 data yang nomor 15 itu ada di mana? Kita lihat. Ini sampai 14. Oh, berarti 15 sudah mulai di sini. Ya dah, ini 15 sampai 25 berarti data yang ke-15 itu ada di sini. Ya. Jadi Q1-nya ada pada kelas interval 61 sampai dengan 70. Ya, sehingga dari sini dah tamak Mas. Tepi bawahnya berapa? Antara 60 dan 61 berarti 60,5. FK-nya, FK sebelumnya 14. Ya dah? Frekuensinya dia 11. Panjang kelasnya data tadi 10. Kita tinggal masukkan jadi 60,5 ditambah ya 15 dikurangi 14 dibagi 11 dikali dengan 10. Jadi sama dengan 60,5 ditambah 10 per 11 atau 60,5 ditambah 10 per 11 adalah 0,91. Ya, jadi sama dengan berapa? 61,41. 61,41. Ini adalah Q1-nya atau kuartil bawahnya.
Ya, ini jawaban dari kuartil 1. Ya, ingat langkah pertama dari ini, seperempat. Sekarang Q3. Ya, untuk menentukan Q3-nya, dari mana menentukan Q3? Sama, berarti 3/4. 3/4 kali 60. Ya, berapa 3/4 kali 60? 45. Ada di mana 45? Nah, ini adalah ya data yang ke-45 itu ada di mana? Ini 26 sampai 39, berarti ini 40 sampai 52. 40 sampai 52 itu di sini, berarti 45 kan ada di dalam sini. Oh, berarti Q3-nya ada pada kelas dengan interval 81 sampai 90. Ya, 81 sampai 90. Sehingga dari sini sudah kelihatan tepi bawahnya berapa? Antara 80 dan 81, 80,5. FK-nya berapa? 39. Ya. Frekuensinya dia berapa? 13. Ya, panjang kelasnya masih sama 10 karena datanya tidak diubah, dan kelasnya tidak diubah. Ya. Oh, berarti ketiganya adalah 80,5 ditambah 45 dikurangi 39 dibagi 13 kali 10. Itu berapa? 80,5 ditambah 6/13 kali 10, atau Q3 nih 80,5 ditambah 60/13. Ya, 60/13 adalah 4,661. Berarti Q3-nya adalah 80,5 ditambah 4,61. Jadi sama dengan berapa? 85,11. Itu Mas untuk menentukan kuartil ya. Kuartil 1, kuartil bawah, kuartil 3, kuartil atas. Kalau tanyakan kuartil 2, Pak. Kuartil 2 sama dengan median. Ya, jadi sama dengan median kan 2/4. 2/4 kan setengah. Ya, setengah N sama dengan rumus median. Baik Mas, saya rasa itu untuk data kelompok. Oh ya Mas, ada sedikit ralat ya kemarin pada saat awal saya sampaikan bahwa di data tunggal dulu saya sampaikan bahwa simpangan kuartil sama dengan jangkauan kuartil, ya, itu salah ya. Jangkauan kuartil itu sama dengan Q3 min Q1. Ya, jangkauan kuartil Q3 min Q1. Kalau simpangan kuartil itu sama dengan jangkauan semi kuartil. Ya, jadi simpangan kuartil sama dengan jangkauan semi kuartil sama dengan setengah kali Q3 min Q1, atau Q3 min Q1 dibagi dengan 2. Ya, jadi kalau saya ralat di data tunggal dulu saya sampaikan bahwa simpangan kuartil Q3 min Q1 salah. Simpangan kuartil berarti Q3 min Q1 dibagi dengan 2, ya, atau setengah kali Q3 min Q1. Baik Mas, sekian saya rasa sudah cukup untuk materi data kelompok ya. Nanti tinggal kita lanjutkan untuk ke latihan soal-soalnya, namun sebelumnya silahkan dipahami dulu, dicermati dulu. Kalau nanti ada yang masih kurang jelas, monggo nanti ditanyakan ya. Sehingga nanti ya untuk penekanan tadi ini ya, untuk latihannya bisa dicoba nanti di soal ini ya. Baik Mas, saya rasa sekian dulu sudah cukup untuk data kelompok. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan mudah-mudahan ya besok pada saat kita ulangan kalian bisa mengerjakan dengan baik, dan mudah-mudahan besok pada saat kalian kuliah ya, di ekonomi nanti banyak digunakan ya. Bagaimana menentukan min, median, modus, kuartil itu nanti di pengembangan nanti banyak digunakan. Baik, sekian dulu saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan pada kita semuanya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.